Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Hari ini kebetulan kita lagi liburan di Cabana Bali Villa. Cabana Bali Villa. Sebuah villa yang menurut saya cukup tersembunyi, tapi justru karena sembunyi itu menjadikan nilainya lebih bagus, lebih tenang. Ini tempat lokasi tepatnya ada di seberang di Kintamani ya. Jadi di sebelah sana ada danau, terus di seberangnya lagi itu apa? Itu gunung atau bukit itu, Mas? Itu sebenarnya pegunungan. Jadi pegunungan itu ya. nggak aktif. Nggak aktif. Tapi untuk yang Gunung Baturnya itu masih aktif dia. Gunung Jadi Batur yang sebelah di sisi sebelah ya? di barat. Tapi nggak Oke. kelihatan dari sini, cuman Ya. yang view-nya langsung kita Danau Baturnya sama itu Gunung Abang kalau Gunung kita. Abang ya. Oke, jadi hari ini saya ada kebetulan bertemu dengan pemilik dari Cabana Bali Villa dengan Mas Bli siapa? Putu. Oh, Bli Putu ya. Selamat pagi, terima kasih Bli Putu sudah meluangkan waktunya, dan kebetulan saya sudah tinggal di sini semalam. Nanti saya review bagaimana perasaan saya, tapi sebelum masuk ke sana saya ingin bertanya sedikit dengan Bli Putu. Bli Putu, dulu awalnya itu gimana? Kok tiba-tiba, nggak tahu ini tiba-tiba atau gimana nih? Ini Saya nanyanya tiba-tiba kok punya villa ini, gimana itu awalnya itu? terima kasih Pak Ya. atas pertanyaannya. Ini apa namanya, konsepnya sebenarnya kita, terutama saya sendiri itu pengen memulai hal baru. Apa namanya, karena di satu sisi saya memang terjunnya di pariwisata. Saya lama kerja di pelayaran, di cruising lah, di kapal pesiar. Jadi nanti kita bicara pelayaran deh. Oke. apa namanya, mengaplikasikan yang menjadi modal saya, yaitu hospitality lah. Terus di samping itu, sesuai dengan perkembangan sekarang juga, banyak orang yang istilahnya mencari akomodasi atau penginapan yang nuansanya natural atau alam. Jadi dengan potensi alam yang kita punya, yaitu satu, kita ada danau, Ya. kedua ada gunung, ketiga yang paling kita apa namanya dipakai sebagai modal yang paling bagus itu kita ada air panas alami. Itu Hot yang spring ya. natural hot springnya. Ya. Itu dari aliran Gunung Merapi yang kita punya, yaitu Gunung Batur. Gunung Batur. Untuk villanya sendiri memang konsepnya saya sendiri sebagai owner itu konsepnya memang mau bikin sesederhana mungkin, cuman biar masuk konsepnya dengan kebutuhan akomodasi orang-orang sekarang. Oke. Ya. Tadi bicara background dulu deh. Background Bli Putu ini kan di kapal persiar. Berarti mulai dari sekolah deh. Dulu sekolahnya gimana Bli Putu? Di mana? Dulu sebenarnya jenjang, bilanglah background educationnya, saya kan ya terlahir dari sini, dari desa di sini. Jadi bisa dibilang lokal di sini lah. Jadi saya dulu sekolah dari SD, SMP, tetap masih yang di sini di desa. Masih di kampung sini lah ya. Di sini. Terus habis itu mulai jenjang ke ya sekolah menengah kejuruan, itu pindah di Kabupaten Bangli, lokasinya di kota ya. Terus habis itu tanpa Tar dulu nih. SMK-nya jurusan pelayaran atau SMK umum atau apa? Kalau sebenarnya sih jauh sekali menyimpang ya. Kalau dari apa namanya, dari sekolah menengah kejuruan itu sebenarnya saya itu di perkantoran malah. Dia lebih dekatnya ke office. Jadi yang berkaitan dengan arsip lah, dokumen. Oke. Tapi ya seiring berjalannya waktu itu jadi temen yang ngajak
pertamanya biar nyoba itu terjun ke dunia pariwisata. Itu karena juga percepatan istilahnya. Jadi cuman 1 tahun sekolah. Jadi itu program D1 istilahnya. Oh, maksudnya setelah SMK itu Ya, D1. D1. Jurusan? Ya, kalau di sana baru di perhotelan. Perhotelan. Oke. Setelah itu? Terus dari sana setelah 6 bulan belajar teori istilahnya di kampus. Setelah itu saya lanjutkan karena programnya 6 bulan study sama 6 bulan praktek lah, magang istilahnya. Saya itu magang 2 bulan pernah di hotel di Kuta. Di Kuta 2 bulan. 2 bulan. Ya. Habis itu langsung apply ke Singapura. Kebetulan syukur berjalan dengan lancar. Jadinya baru 2 bulan di Bali, langsung pindah ke Singapura trainingnya. Di hotel di Singapura? Di Singapura saya di bar. Oh, di bar. Oke. Di restoran sama bar. Ya. Apa namanya? Mungkin saya pernah ke sana Kalau gitu. yang di Singapura itu Match, itu milik Food Junction ya. Ya, lokasinya di satu di Orchid sama di Marina Bay. Oh, buah keren itu di Marina Bay kan. Itu ya kalau istilahnya modern style lah. Dekat-dekat tower itu ya, yang Deket Marina Bay Sands. Marina Bay Sands yang tiga itu. kapal itu ya. Oke, ya. Di Singapura berapa lama? Saya di Singapura 6 bulan kalau saya. Oh, 6 bulan aja. 6 bulan. Oke, terus? Itu habis itu langsung, karena memang ya bisa dibilang mulus lah perjalanannya. Habis dari Singapura pulang 2 bulan itu nge-apply di cruise di kapal pesiar. Langsung diterima juga, langsung sebulannya langsung berangkat. Jadi pertama itu saya pengalaman di kapalnya cruising di Asia dulu, Asia. Jadi dari Singapura, Malaysia, China, itu Jepang, Korea, itu kena semua karena cruise-nya jalur ke sana. Ya. Terus setelah 2 tahun di company yang di 2 tahun di cruise tadi Asia. Ya, Oke. habis itu pengen mencoba yang istilahnya explore lebih lah. Jadi saya nyoba di company milik US. Jadi itu namanya Celebrity Cruise. Celebrity Cruise. Nah, di sana saya dari 2000. Yang pertama ini yang di Asia dari 2012 saya. Jadi 2 bulan di Bali, 6 bulan di Singapura. 2 tahun di Asia Cruise. Asia Cruise. Habis Terus? itu dari 2014 akhir saya pindah ke company milik US. Jadi pertama startnya di Bermudas kalau saya. Oh, Pulau Bermuda itu ya? Bermudas, New York. Habis itu baru ya pindah kapal lah. Satu company itu kan punya banyak kapal, jadi sekeliling di sana. Karibia berarti ya? Caribbean, Alaska, Kanada. Kalau sekarang Australia yang terakhir. Oh, bukan yang pulau-pulau kecil kayak di Puerto Rico, Itu terus kena juga. Bahamas apa itu enggak? Kena juga. Oh, kena juga ya. Kena juga. Oke. Itu kan tergantung kapalnya yang Ya, jenis itinerary-nya di mana, Ya. gitu. Oke. Ya, Itu berapa lama? Itu hampir 6 tahun kalau saya. Saya 6 kontrak di sana. 6 tahun. Wih, luar biasa. Jadi pengalaman di cruising saya itu dari 2012 sampai ini dah awal pondasi terbangunnya villa. Jadi karena kemarin itu kebentur juga kan situasi kayak sekarang, bisa dibilang COVID lah. Ya. Jadi setelah dari 2012 sampai 2020 kemarin, yang terakhir saya itu pulang bulan Maret. Ya karena Tahun pandemi. Maret 2020. Ya, karena itu karena kru harus dipulangkan istilahnya. Mau balik udah tutup karena corona. Ya, terpaksa kapalnya yang antar ke Bali. Jadi itu pakai kapal perusahaan langsung, bukan pakai penerbangan lagi. Itu karena di lockdown semuanya. Ya. Terus dari sana setahun sebelum itu, sebelum saya berhenti, itu kan terakhir 2020. Pembangunan proyek villanya memang dari hampir berbarengan dengan COVID. Dari 2019. Oh, ini mulai dibangun. Dari pondasi lah. Hampir pengerjaan
1 tahun. 1 tahun, ya. Saya garapnya dari hampir November, start open pertamanya itu customer pertama dari tanggal 31 Juli 31 Juli 2020. Sebelum Covid ya? Itu setelah. Oh, Maksudnya Covid, pandemi, boomingnya. Habis itu kan ada Juli, kan Maret sudah mulai ya. Covid, itu Juli baru buka ya? Baru buka. Oke. Wah, sesuai dengan surat edaran juga kan. Ya. September baru dibuka kan sama gubernurnya dari 11 September new normal, era new normalnya baru dibuka. Tapi tetap kita mengikuti aturan ya, protokol kesehatan lah. Ini kan skalanya masih skala family, jadi kerumunannya pun masih bisa dibilang bukan kerumunan, cuman keluarga. Oke. Masih aman lah. Ya. Tapi yang punya ide, Beli Putu sendiri untuk buka ini memang sudah dikonsep bahwa aku mau ini kapal pesiar, nanti setelah itu aku mau buka sendiri gitu, apa sebenarnya dari awal itu apa? Awalnya sih pengen invest juga di bidang yang beda, cuman dilihat dari perkembangan hampir 5 tahun ke belakang, itu memang visitor banyak sini Pak. Jadi orang-orang yang nyari penginapan itu banyak sekali, terus akomodasi yang tersedia di sini kurang, jadi ya dilihat dari potensi kayaknya worth it, jadinya menyesuaikan realistis, lihat pasar, akhirnya ya sudahlah gitu ya, buka ini ya. Konsepnya dari kita sendiri, saya sendiri, dia sendiri, sama kakak juga. Ada ya istilahnya menyatukan pikiran lah, konsepnya kayak gimana biar sederhana, yang penting kita bisa jalan. Ini tanah udah milik keluarga sebelumnya? Kalau tanah memang dari sudah warisan keluarga. lah, dari tinggal bangun ya? Tinggal bangunan aja. Waktu pertama kali Covid nih, bangun kan belum Covid? Belum kan? Masuk Indonesia, tapi isu paling 1-2 di luar negeri. Ya, oke. Tapi intinya belum Covid lah. Maksudnya nggak sampai kayak gini, bayangannya belum nyampe kayak gini? Belum. Setelah jadi ada Covid, tambah dipulangkan, itu kan ngeri-ngeri sedap tuh. Tambah saya buka ini pusing enggak? Maksudnya takut enggak? Atau wah ini gimana? Atau pertama kali feeling pertama? Itu kayak jadinya kayak gambling gitu ya. Kayak main judi lah istilahnya, untung rugi. Apa pasarnya nanti industri pariwisatanya bisa berkembang apa enggak setelah kita ada isu Covid lah. Ini kan sempat lockdown juga, dibatasi PSBB dan segalanya itu. Ya kembalinya kita tetap berusaha dari promosi juga, istilahnya memperkenalkan alam di Kintamani, terus khususnya di Kabana sendiri. Jadi dari media Instagram, Facebook, artinya biar perkembangannya juga bisa dilihat sama orang di media sosial lah jadinya. Ya awalnya sempet sih, maksudnya kayaknya ini bakalan istilahnya gulung tikar deh kayaknya tapi kan kembalinya sekarang momennya malah orang-orang itu liburan atau jalan-jalannya ke daerah yang sejuk. Jadi daerah Kintamani ya ada di Bedugul beberapa kan, ada di Amed, di Karangasem. Tapi dari semenjak kemarin itu, dari awal tahun memang kebanyakan orang itu larinya ke Kintamani. Jadi dengan adanya antusias warga khususnya dari Bali ya, ada juga yang dari luar, dari Surabaya, sebelum Desember lah itu Pak. Jadi kita semangat lagi. Jadi kita kejar lagi biar kita istilahnya pasti ada target lah pencapaian. Gitu. Jadi ya syukur-syukur sekarang bisa jalan. Gitu. Artinya antara worry, kekhawatiran sama reality ini lebih masih menang reality, dan semangat ini masih enggak. Kadang-kadang kan orang worry-nya lebih tinggi, jadi dia akhirnya down, no action, terus action. Udah bangkrut lah misalnya gitu kan.
Ini Saman masih melihat optimismenya itu melebihi worry ya, gitu kira-kira ya. Masih bisa lah. Kita masih tetap positif lah. Mendingan kita menyesuaikan juga keadaan kayak ya karena situasi sekarang income orang-orang kita juga artinya kalau dulu kan dari orang asing lah istilahnya kan yang datang dari luar liburan ke Bali itu income paling besar apalagi di dunia pariwisata. Tapi sekarang kan peredaran pemasukan uang itu kan cuman yang ada di Bali ya itu yang diputar kita. Jadi tetap kita optimis dengan perubahan gaya hidup sekarang. Maksudnya orang-orang itu udah mulai liburan, refreshing lah kebanyakan sekarang. Kalau konsep awalnya memang ini kan family nih menurut saya nih. Apakah dulu juga dari awal konsep family atau ada konsep sebelumnya terus disesuaikan gitu? Kalau kita dulunya memang sasaran target market kita dari baru awal konstruksi itu masih mengacu pada aktivitas di sini. Kita mau mengakomodasi orang-orang yang istilahnya traveling ke sini yang melakukan aktivitas kayak ya adventure, kayak jeep tour keliling, terus trekking ke gunungnya. Kebanyakan yang backpacker lah. Tapi karena sekarang situasi seperti ini ya kita konsepnya agak dirubah sedikit lah. Kita masih mengakomodasi orang yang juga mau stay, istilahnya 1-2 orang boleh silakan dengan senang hati. Terus kalaupun family itu lebih bagus, jadi bisa diblok istilahnya semua, jadi kan private jadinya. Lebih terasa lah. Ya. Oke, jadi aslinya dulu untuk backpacker yang hiking dan sebagainya, target untuk tur gunung dan sebagainya, tapi akhirnya karena itu untuk bule ya. Iya, untuk. Tapi karena bulenya sekarang di stop, jadi harus sedikit inovasi ya jadinya. Inovasi, harus kita menyesuaikan keadaan. Kalau apa itu istilahnya? Konsep dirubah, kemudian tadi tentang marketing konsepnya kan tadi Beli Putu kan menyampaikan lewat Facebook dan Instagram. Benar. Nih kalau saya kan umumnya orang kenapa nggak pakai platform booking.com, Agoda atau kok apa itu juga dipakai atau gimana deh? Kita memang dari awal itu berpacu pada istilahnya karena kembalinya kan market kita kayak apa sekarang. Dulu waktu kita konsep pertama yang istilahnya yang Bapak bilang itu backpacker tadi, memang itu harus pakai platform. Jadi dari Airbnb, dari Booking, dari Traveloka dan segala macam platform lah. Itu pernah kita jalani juga, saya sendiri pernah pakai platform, tapi karena situasi sekarang jadi target market kita itu masih di lingkungan Bali lah istilahnya, lokal. Jadi sasaran yang paling cepat itu kalau nggak Facebook, dari Instagram, itu audiensnya paling ngena. Jadi orang-orang kita itu dari aplikasi atau dari handphonenya sendiri, mereka paling cepat itu nyarinya di Facebook atau Instagram. Jadi ya kalau orang luar anggap aja domestik lah, itu masih mereka nyari ke platform kayak Agoda, Traveloka, Booking.com. Cuman kalau orang-orang kita masih paling cepat itu pakai. Oh, artinya pernah menerapkan yang platform, tapi kemudian dievaluasi, dicoba pakai Facebook, Instagram jauh lebih efektif. Lebih efektif, benar. Artinya itu, berarti artinya yang menghandle itu Beli Putu sendiri? Saya sendiri. Jadi saya ada tim juga. Oh, ada tim juga ya. Itu untuk promosi saya sendiri yang handle. Servis juga saya ikut di sini. Jadi sekalian stay di sini, handle ya bookingan juga, promosi sekalian sama tim yang lain.
sama kakak sendiri, sama marketing juga ada. Tapi khusus untuk Facebook sama Instagram itu sekedar upload atau pakai iklan juga? Kalau sekarang masih belum kita iklan bersponsor, itu belum. Kita seringan di grup, terus kita juga biasanya hashtag. Oh, hashtag. Jadi hashtag caption. Terus masuk grup-grup. Belum pakai bayar belum ya? Promosi belum. Oh, belum ya. Sponsor lah istilahnya. Ya. Itu belum. Tapi kalau sekarang malah kebanyakan itu kita customernya istilahnya dari mulut ke mulut. Jadinya dari satu keluarga ke keluarga yang lagi satunya. Mereka kan kesini dulu, satu keluarga kesini, dia coba pengalamannya, ya syukur mereka seneng. Malah ada yang udah pernah 2 kali, 3 kali yang kesini, jadi mereka merasa nyaman lah, syukur gitu. Jadi ya, artinya dimulai dari Facebook, Instagram, kemudian family, Facebook, Instagram tetap jalan, tapi mood to moodnya tetap akhirnya ngefek. Tetap ngefek dia. Oke. Gitu. Ya. Kalau pasti yang dijual kan suasana ya. Ya, jadi ini ada gunung, ada apa itu? Kayak alam lah istilahnya, danau, ya. air panas. Nah, tentang kamarnya ini Pak, beli putu. Ini kan ada berapa ini? Ada berapa room nih? Untuk sekarang kita masih awal pembangunan, kita konstruksinya 5 room. 5 room. Okay. Kita konsep memang rumah kayu. Jadi biar menyesuaikan dengan nuansa pedesaan. Istilahnya ini kan masih masuk agak ke dalam lah, masih pedesaan. Jadi suasananya biar matching lah gitu. Matching lah. Feelingnya juga feeling desa gitu ya? Ya, kalau sini kan istilahnya healing, jadi orang-orang itu healing, bukan luxury. Kalau luxury itu kan memang mewah. Jadi kalau dikombinasikan dengan lokasinya lebih matching dengan healing, dengan penenangan. Naturalnya itu dapat ya. Lebih dapat lah istilahnya. Jadi memang 5 room sengaja kita mencoba hal baru lah. Karena kita dulu memang backgroundnya, family-nya ya petani. Jadi ini pun lahannya dulu lahan aktif. Lahan tani. Pertanian. Jadi memang kita tandur bawang, sayuran lah katanya di sini. Jadi kita lihat perkembangan, mudah-mudahan ke depannya. Jadi disesuaikan dengan situasi di sini ya. Benar. Oke. Kalau mengenai harga nih, mau disampaikan nanti mungkin ke audiens saya. Ringnya seperti apa atau bagaimana itu? Baik, untuk apa namanya, rate-nya itu sendiri kita pasti menyesuaikan dengan lokasi juga loh. Artinya satu, kita menyesuaikan dengan season istilahnya. Itu kan ada yang high season, ada yang low season, ada yang weekday, weekend, sama hari libur. Itu kan kita ada pandemi time tambah gitu ya. Pandemi time. Kalau kayak sekarang itu beda lagi istilahnya. Jadi untuk rate price-nya itu dari kita buka memang karena menyesuaikan di lokasi kita di Kintamani. Kalau di Ubud kan agak beda lagi, di Kuta beda, di Karangasem beda. Jadi kita melihatnya dari keliling kita juga, jadinya menyesuaikan lah. Menyesuaikan ya. Kalau untuk sekarang kita punya promo soalnya. Setiap bulan kita punya kayak rate price tersendiri lah. Kita itu menyesuaikan kembalinya kayak tadi. Kalau kayak liburan Galungan itu kan memang permintaannya banyak. Kita markup biasa itu. Kalau New Year kayak Desember itu kan high season. Bisa dibilang 7 hari dari Natal sampai tanggal 1 Desember, 1 Januari itu kan memang liburan. Seasonnya liburan. Jadi harganya high season. Jadi untuk sekarang buat teman-teman semua, jadi untuk di Villa Cabana ini untuk bulan Februari khususnya untuk weekday kita masih di 350.
Kalau untuk weekend itu kita di 399.000. Oke. Itu promo harga terbaik di harga itu. Artinya nanti kapan akan ada promo lagi? Mungkin orang, wah pas mau promo orang mau datang. Nah itu kapan? Kita terus update soalnya. Ya. Jadi kita tetap update di Instagram, di Facebook. Jadi untuk kedepannya pasti kita informasikan. Promo untuk Maret itu kan kayak ada kita nyepi juga ada. Jadi pasti kita kasih promo yang ya menyesuaikan dengan waktunya. Oke. Bicara tentang nyepi nih Mas, saya kan orang Jawa nih, biasa sok keluar Bali. Kalau khusus untuk nyepi apa yang misalnya saya tertarik ke sini nih, apa yang Mas mau kasih nih? Ibaratnya apakah bebas gitu, tetap bisa api unggun atau tidak boleh, atau ke gunung tetap boleh, atau kira-kira seperti apa? Ini kita kembalinya mengikuti kaidah-kaidah agama juga, karena kita istilahnya tetap menghormati ajaran-ajaran yang memang ditekankan untuk kita, yang harus kita ikuti. Jadi perayaan Nyepi itu memang sangat khusus. Itu bisa dikatakan sebagai tahun barunya kita, tahun baru Saka Balinya. Jadi untuk perayaan Nyepi sendiri itu memang ada 5 aturan dasar yang kita harus ikuti lah. Jadinya keterbatasan yang memang kita harus ikuti dari rutinitas kebiasaan hidup kita yang sehari-hari lah. Jadi ya paling kita memang harus mengikuti satu, namanya api itu memang tidak diperbolehkan. Jadi artinya api unggun itu tidak ada nanti. Untuk Nyepi diminimalisir. Jadi tidak. Terus untuk pekerjaan, jadi aktivitas keliling itu nggak ada lah. Nggak ada. Terus untuk untuk makanan. Nah, untuk makanan sendiri kita menyediakan makanan yang di sini. Jadi preparation kita memang kita siapkan untuk perayaannya satu hari itu. Ya, biar kita tidak keluar tidak keluar cari aktivitasnya apa. Memang silent lah, itu namanya silent day kalau bahasanya. Jadi tidak, ya berjudi itu memang tidak boleh lah istilahnya. Itu tidak. Miras juga nggak boleh lah gitu. Itu dibatasi lah jadinya. Aktivitas-aktivitas yang tersebut sebenarnya kita sebagai umat kan udah dianjurkan dari dulu lah. Jadi kita harus menghormati juga. Jadi kayak hotel biasa kayak dulu itu kan memang operasional bisa, customer guest itu tetap bisa stay, cuman kita juga karena situasi sekarang masih menunggu surat edaran gubernur tetap acuannya. Kita kan nggak garansi 100% bisa in tamunya pasti. Artinya dalam konteks normal Cabana Bali Villa itu menerima tamu pada saat Nyepi dengan protokol Nyepi. Ada 5 poin tadi. Tidak ada api, makan di dalam, tidak boleh keluar, tidak boleh terlalu bising, aktivitas normal, food juga sesuai di sini, kira-kira seperti itu. Tapi nanti tetap nunggu protokol gubernur. Itu kan kembalinya demi kebaikan kita bersama. Jadi kita tetap. Nah, kalau aktivitas normal nih yang sudah saya tahu, mungkin nanti apa yang ditambah, satu room tadi komplit, ada toilet, ada bathtub komplit, terus di dalamnya itu tadi ada showernya hot spring artinya hangatnya itu normal, dari natural ya, bukan dari mesin pemanas. Baik untuk shower, baik untuk toilet itu tadi semua hangat. Kemudian bed kemudian satu, mungkin ini bisa diputar khusus untuk pool. Poolnya ini air hangat hot spring dari natural.
Jadi kalau nggak salah ini langsung dari sumur. Dari sumur. Disedot ke atas, langsung ke sini, muter terus ya? Bukan, kalau kita sistemnya one way. Jadi sebenarnya aliran ini langsung dibuang. Jadi semua yang ditampung itu fresh. Jadi yang keluar dari pancuran ini itu baru terus airnya. Jadi sistemnya karena kita pakai natural hot spring, jadi kita tanpa obat, tanpa tambahan apa namanya pembersih kolam. Ya. Jadi itu benar-benar alami. Apa yang alam punya itu kita suguhkan istilahnya. Jadi sistemnya air panas itu alami, kita tarik dari sumur. Ya. Itu sumurnya besar. Artinya sumur itu sudah panas di dalam bumi, ditarik ke atas. Kita tarik ke atas, kita alirkan dulu lewat pipanya ke semua kamar, baru terakhir ke sini. Kalau tidak ada yang membuka shower atau yang di apa namanya di sinknya, di toiletnya juga, semua airnya ke sini lewat. Kalau dibuka di sana ya di sana dulu keluar. Makanya semuanya airnya air alam, air panas alami. Jadi artinya bukan sistem tower, bukan. Kemudian Yang ini semuanya yang keluar dari pancuran ini bersih, jernih, baru dia. Baru. Jadi, terus yang keluar ini sudah kebuang. Overflow-nya sama yang lebihnya langsung dibuang. Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini poolnya ini adalah air yang masuk itu baru terus. Ya, begitu keluar buang. Bukan sirkulasi. Bukan sirkulasi diputar, bukan. Oh, luar biasa. Jadi kalau Anda expert di bidang pool, tentunya Anda tahu bahwa ini free klorin. Klorin, no klorin. Free perjernih obat biru itu. Ya. Free apalagi itu yang untuk mengentalin kotoran-kotoran itu tidak ada. Full 100% alam. Natural hot spring. Ya. Oke, terus pada saat normal itu coba di zoom ke sana Mas, itu ada apa namanya? Api unggun. Api unggun, ya. Jadi dari sini mempersiapkan api unggun, kita bisa api unggun di sana. Itu karena menyesuaikan dengan suhu. Jadi karena malamnya itu suhu di Kintamani memang dingin. Dari sejuk ke dingin. Jadi alternatifnya biar bisa menikmati malam, istilahnya bisa kadang-kadang kayak cuaca panas itu kan, musim panas itu bintang kan kelihatan. Jadi kalau kita di dalam kamar ya otomatis kita nggak lihat. Jadinya alternatifnya kita bikin api unggun biar bisa kita istilahnya menghangatkan badan, terus menikmati alam, suasana malamnya. Berarti ada room air panas hot spring, natural hot spring, ada pool airnya natural hot spring, ada api unggun karena untuk menghangatkan badan. Oke, terus yang ketiga tentu suasana alamnya ini luar biasa. Terus tanpa AC. Jadi Anda tahu bahwa tanpa AC jangan dipikir ini panas. Apa ya, kelemahan daripada hotel, justru itu kelebihan. Itu kelebihan. Karena AC sendiri kan mengeluarkan gas yang sebenarnya tidak bagus. Jadi itu di sini sudah dingin. Saya sendiri semalam sudah tidur di sini, tidak ada AC, sudah dingin, sudah pakai cover seat selimut, tidak perlu AC, jadi betul-betul dingin. Terus yang ketiga, udaranya betul-betul hari ini sekarang jam 10:30 siang. Hari ini matahari, saya dapat matahari full ini, tapi tidak panas, nyaman. Kalau Anda mungkin yang sering ke Eropa itu standar seperti ini deh, Eropa. Jadi dapat matahari, tapi suhunya kira-kira 22 lah. 20 sampai 23. Ya, kira-kira seperti itulah Eropa. Jadi ini Kintamani adalah Bali terasa Eropa, kira-kira begitu. Ya, mungkin di Spanyol, di Belanda kira-kira juga seperti itu. Yang jelas ini alam pisang ini cukup bagus, segar.
Dan saya kerasan di sini ya, jadi cukup nyaman. Boleh nanti sekitar masuk kamar di shoot sebentar. Ini apa namanya, ada tambahan dikit Pak. Ya. Ada daya tarik tersendiri juga di sini, apa namanya, selain kita menikmati di dalam villa, kalau kalian teman-teman semua mau apa namanya melakukan aktivitas, kita punya banyak tempat. Artinya ada alternatif banyak. Kalau yang mau cycling, bersepeda, itu bisa, tempatnya bagus sekali, itu lewat di Geopark itu. Jadi pagi-pagi atau sore itu momennya paling bagus, itu bisa cycling. Terus kalau mau fishing, artinya rental sepeda udah disiapin ya? Kita punya rate sendiri, itu terserah, kalau mau bawa sendiri boleh. Kalau mau dicarikan di sini, nggak usah repot-repot deh, sini udah prepare ya. Bisa. Ya. Terus kalau mau fishing, mancing bisa. Kita punya tempat sendiri. Kita aksesnya dekat sama danau. Kita punya tempat pemancingan sendiri. Terus alat pancing komplit Mas, yang sederhana gitu ada? Kita provide juga. Provide. Kalaupun mereka mau bawa sendiri boleh. Silakan. Itu kan pertimbangan mereka sendiri. Ya. Terus kalau mau trekking, kalau mau trekking ke gunung, misalkan mau nyari sunrise, itu kan sunrise-nya bisa dibilang top one lah kalau di Bali itu, dari puncak Gunung Batur. Paginya itu bisa kalian mulai pendakian dari hampir jam 4. Terus kalau sampainya sebelum sunrise di atas itu pasti dapat momennya. Sunrise itu bagus sekali. Terus selain sunrise, trekking kita juga punya tour keliling pakai boat. Kita di sini juga ada salah satu apa namanya objek wisata yang orang di tempat lain itu nggak ada. Itu kita punya patung Dewi Danu, itu yang baru dibuka kemarin. Patung Dewi Danu, apa spesialnya patung ini? Apa ini? Itu patung simbolik perwujudan Dewi Danu, penguasa danau. Itu dibuka untuk umum dengan tetap mengikuti aturan pengelola yang di sana. Tapi kita diakses ke sana itu bisa, tapi tetap kita ada aturannya. Kita harus mengikuti lah. Terus kita bisa tur keliling danau pakai boat. Terus untuk di sebelah ini yang bisa dibilang unik juga, kita di desa sebelah itu ada desa Trunyan. Itu sangat terkenal, populer. Sama kuburannya yang sangat kuburan. Ya. Itu langsung bisa kita lihat langsung dari villanya, sembari menikmati view di sini ya. Langsung. Kalau yang tadi Dewi Danu ya namanya. Itu spot foto atau ada kafe relax di sana atau bagaimana? Kalau untuk sekarang masih dominan untuk selfie atau foto ya. Selfie foto aja. Kalau kopi nongkrong di sana belum banyak ini untuk di kawasan di sana masih jarang karena dia harus memakai akses boat. Jadi kita nggak bisa jalan ke sana. Itu harus pakai boat nyebrang ke tempatnya. Jadi itu memang khusus di samping puranya. Kalau tadi yang Trunyan, ya itu mohon diterangin tuh. Apa itu Trunyan ya? Mungkin barangkali beberapa belum tahu nih. Yang kuburan tadi apa gimana tuh? Kalau Trunyan itu lebih pada desa ya, desa Bali Ager. Itu desa paling mula yang dikenal ya. Jadi lokasinya itu sangat unik. Itu di lereng gunung lah bisa dibilang ya. Di lereng gunung dengan aksesnya yang dulunya hanya bisa kita capai dari memakai perahu sampan atau pakai akses boat. Tapi seiring berkembangnya waktu, sekarang sudah ada akses jalan yang bisa dilewati pakai kendaraan. Tapi untuk kuburannya sendiri itu masih
harus pakai akses dari danau. Jadi untuk kendaraan belum bisa ke sana. Artinya kilas balik nih, zaman dulu sekali itu berarti orang Trunyan itu kalau mau keluar harus naik gedek ya, apa kapal kecil itu ya, kayak isinya? sampan lah istilahnya. Ya, sampan ya. Kalau dulu kalau nggak jalan kaki, ya harus pakai sampan. Itu untuk bisa ketemu dengan warga lain yang di seberang di luar, ya. danau harus jalan kaki sampai mungkin 2 jam, 3 jam gitu ya kira-kira. Itu kan posisinya keliling ya. Jadi rutenya lumayan juga. Gitu. Terus kalau untuk saat ini Trunyan sendiri belum diakses mobil untuk kuburannya. Kalau desanya udah bisa. Nah, kalau mau bawa mayat ke sana berarti lewat kapal, lewat kalau sampan tadi. Yang saya tahu, yang pernah saya dengar itu dia harus pakai akses, kalau nggak bot ya sampan. Artinya dari desa Trunyan dinaikkan sampan menuju penguburan. Ya. Dan bagi pengunjung mau ke sana wajib lewat pakai akses sampan tadi ya? Ya. Nggak ada akses jalan kaki, nggak ada akses mobil, belum ada. Kalau jalan kaki yang saya tahu itu orang desa di sana mungkin tahu. Kalau kita tapi yang umum sudah nggak mungkin. Ya. Tapi seiring perkembangan mungkin ada inovasi baru di sana. Itu kan di desa sebelah juga desanya beda, jadi kita yang lebih kita dominan kan di sini. Itu lebih memahami jadi. Terus sedikit untuk restorannya Mas. Nah, Beli Putu. Itu tadi sekilas saya lihat ada spesial di sini, tentu kan mujair nyat-nyat ya. Nah, tadi saya udah nyoba, ada mujair nyat-nyat, ada mujair goreng. Jadi tidak usah khawatir kalau orang Denpasar atau di luar Bali pengen ke Kintamani, mesti yang ada di pikiran mujair nyat-nyat, mujair goreng. Pokoknya mujair deh. Nah, di sini udah pasti ada kan? Ada. Kita namanya? Terima kasih sekali lagi, Pak. Ini konsepnya kita memang karena sekarang akses restoran kalau di ruang lingkup kita di sini, di dekat-dekat wilayah sini masih agak terbatas. Jadinya dengan dasar pemikiran itu kita sekalian langsung bikin sendiri di sini biar orang-orang yang menginap di sini tidak kesusahan mencari makan. Artinya mereka itu harus keluar lagi. Kan kalau yang namanya tempat baru pasti kan agak bingung lah jadinya. Tapi kalau udah di sini kita sediakan kan jadinya gampang dia. Gampang ya. Jadi udah nggak perlu repot-repot. Mujair nyat-nyat beres. Ya. Terus bagusnya satu lagi dia kualitasnya memang alami dia. Jadi untuk mujairnya itu kita sendiri yang membudidayakan. Jadi ikannya itu kita yang budidaya sendiri. Jadi setiap orderan untuk foodnya, untuk khususnya mujair itu ya memang fresh, kita ambil di tambak baru kita olah di sini. Luar baru biasa. Kita suguhkan. Tanpa muter-muter ke pasar, ke kulkas itu enggak ada ya. Langsung fresh ya. Langsung fresh kita. Gitu. Terus menu lainnya apa aja Mas? Mungkin foodnya, beverage-nya apa gitu, walaupun simple gitu. Kita sekarang masih menyesuaikan kondisi sekali lagi ya Pak ya. Kita karena marketnya kita domestik lah, lokal kita. Jadi kita taste-nya ya orang kita juga. Maksudnya paling dari satu pasti ada ciri khas kita yang jadi daya tarik tersendiri, yaitu olahan mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat. Terus di samping itu kita juga paling yang common lah. Ya kayak sayuran, capcay, nasi goreng, mie goreng, mie kuah. Kalaupun ada yang mau paket, kita juga bisa pakai paket grill. Jadi untuk malamnya itu kan kembalinya kalau sekarang masih tergantung cuaca ya Pak ya. Itu kita juga bisa bikin pakai grill kayak mujair grill. Ayam mau di grill. Itu kan kita yang provide, kita yang sediakan. Itu tergantung orderan. Misalkan
ini semuanya yang stay satu family. Ya. Jadi mereka mintanya grill buat mujair itu ya berapa porsi, anggap 10 porsi. Ya kita langsung menyajikan, kita grill di sana buat mereka. Artinya kalau saya mau api unggun ada. Ada. Plus grill malam-malam siap. Siap, kita sediakan Mantap. semuanya gitu. Yang jelas kopi oke di sini, kopi enak, kopi pagi-pagi, sore-sore ngopi enak banget karena didukung oleh suasananya bagus ya. Teh kemarin saya nyoba teh sama jahe bagus, enak ya. Kira-kira itu mungkin. Terus apalagi yang mungkin Beli Putu mau sampaikan. Kalau saya mau pesen lewat handphone, nomornya berapa? Untuk teman-teman semua, jadi kita ada account. Jadi untuk Facebook account ada, Instagram juga ada, sama nomor telepon yang bisa ditelepon sama di WA juga. Oke. Jadi untuk Instagramnya kalian bisa cek di @cabana_Bali_villa. Kalau di Facebook kita masih di fanpage. Mohon maaf, Cabana_Bali_villa. Oke. Ya. Kalau untuk di Facebook kita masih di fanpage. Jadinya kita di Cabana Bali Villa. Kalau di Facebook Cabana Bali Villa. Facebook. Kalau untuk nomornya sendiri, nomor telepon itu bisa dihubungi melalui saluran 082 149 466 882. Itu bisa ditelepon, bisa di WA, WhatsApp. Sekali lagi Mas, diulangi yang pelan. Kalian teman-teman semua yang pengen liburan ke Kintamani atau mau nanya dulu, silakan menghubungi nomor kami di 082 149 466 882. Itu bisa ditelepon, bisa di WhatsApp. 24 jam ya? 24 Oke. Standby. Ya, kalau malam ya tidur sebentar. Ya istirahat. Oke, coba saya mau kita lihat sedikit kamarnya, walaupun kita pakai amburadul nggak apa-apa. Kita lihat sekilas segini Situasinya. surroundnya seperti apa, feelingnya seperti apa. Ya, yang jelas ini apa, kafenya bagus. Dari kafe ini bisa face to melihat langsung ke danau dan ke Gunung Abang tadi ya namanya. Gunung Abang. Gunung Abang. Bukit Dengan Abang. melihat in front of the pool. Kemudian ini halamannya cukup bagus. Kondisinya miring, jadi kalau pas hujan saya rasakan kemarin nggak basah. Jadi cukup bagus, landai dan tidak berbahaya untuk anak-anak juga. Kemudian untuk roomnya ada 1, 2, 3, di bawah ada 4, ada 5. Kemudian kondisi roomnya ini nggak apa-apa, ini kita pakai, jadi suasana realnya boleh. Jadi kalau Anda duduk-duduk di sini itu enak sekali. Kenapa? Satu, kalau Anda pengen panas langsung, karena sekarang lagi corona, itu bagus. Jam 3 tadi, jam pagi tadi, jam 7, jam 8, 9 itu kena matahari. Tapi pas di sini kita nggak dapat matahari, tapi kita masih bisa menyaksikan langsung ke danau sama ke Gunung Abang. Itu poinnya. Jadi kita bukan membelakangi, tapi kita face to the lake and the mountain. Terus kemudian di sini ya ini walaupun sedikit berantakan, oke. Ini suasana cukup bagus, romantis nih, ada lampu. Ini Kemudian, yang kita bilang natural tanpa AC. Ya. Ini yang Bapak poinnya tadi. Ya, jadi ini tanpa AC, tapi justru saya suka tanpa AC. Karena fungsi AC sendiri udah digantikan oleh alam. Jadi healthy konsepnya ini dapat. Kemudian di sini toiletnya boleh di zoom. Itu showernya memang air panas alami. Jadi memang
menekankan kita lebih memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Ya. Jadi biar healthy lah istilahnya. Ya, jadi shower bukan panas ya, hangat. Jadi Hangat. tidak perlu khawatir kadang-kadang too much, terlalu panas. Too much is not good sometimes. Ya, jadi hangat pas. Kemudian keramiknya juga agak-agak kasar, jadi oke. Dari sisi security bagus. Kemudian di Bali tentu lukisan ini pasti Anda suka, feelingnya nyaman ya Pak Tani ya, jadi asik. Kemudian suasananya juga ini asik, ada pohon pisang-pisangan, ini sejuk. Oke, terus kita coba ke bawah sedikit. Ini kebetulan memang halamannya lumayan luas lah. Jadi, oh sorry beli foto ini. Ini kebetulan kita tutup. Ini adalah tempat api unggunnya. untuk api unggunnya. Karena kemarin kebetulan cuacanya. Ya. Jadi ini adalah untuk api unggun. Kita buka nih. Ya. Jadi ini adalah api unggunnya. Kita bisa api unggun di sini. Kita bisa bakar ikan. Cukup bagus. Ya, mungkin kita ke bawah sedikit. Ada lagi 2 kamar di bawah sini. Ya, yang cukup bagus. Cukup luas, jadi nggak usah khawatir. Luas cukup, bisa main untuk anak-anak. yuk silakan keliling Ya, dulu oke, sekali. coba ke bawah, lihat sebentar. Sama biar di pelangka baknanya kelihatan. Oh ya, oke. Ya, ini di atas tadi Ini ada halaman tersendiri. Kemudian ini juga di bawah ini konsep untuk api unggunnya juga ada sendiri. Jadi kalau mau ngeblok family gathering, oke di sana. Kemudian di sini juga bisa tanpa mengganggu family yang lain. Halo Tole, get ready, get prepare. Terus kemudian ini satu hal yang saya suka, ada pisang. Bagus sekali. Alami dia. Pisang hijau kalau nggak salah ya. Bisa dipakai breakfast kali. Oh, oke, mantap. Cuma sayangnya belum matang Belum sekarang. matang di sini. Oke, jadi ini rumput bagus, luas. Ini dari. Kemudian bagi Anda yang tentu di Bali tahu sendiri ya, mobil kan pasti bukan tidak ada ya, mobil umum agak susah. Jadi pasti kita rekomen pakai mobil pribadi. Dan parkir cukup luas, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10, 12 mobil aman lah. Ya, tidak perlu khawatir dengan mobil, walaupun jalan masuknya kecil. Tapi Anda tidak usah khawatir, karena disitulah Bali itu asiknya memang harus kecil-kecil jalannya. Baik di Ubud, di mana kita normal. Jadi apabila Anda tertarik, silahkan hubungin, coba di zoom dari sana. Ya, Yep. Welcome to Cabana Bali Villa, Jalan Songan. Ya, Instagram Cabana_Bali_Villa, Facebook Cabana Bali Villa. Nomor telepon 082 149 466 882. Oh, itu WhatsApp ya, nomor teleponnya. Bisa, keduanya bisa. Oh, dua-duanya WhatsApp ya, 081 797 238 778. Ya. Demikian laporan dari Cabana Bali Villa. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk pastikan Anda mendapatkan channel berikutnya dan banyak orang mendapatkan manfaat dan inspirasi dari Cabana Bali Villa. Semoga Cabana Bali Villa semakin lancar, banyak dikenal orang dan memberikan manfaat untuk owner, masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati indahnya suasana Kintamani. Saya bersama Beli Putu sebagai owner, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas pelayanannya. 1 malam kita menginap di sini, saya kasih rate 5 dari 5. Jadi top, bagus, sip.
Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya, selamat dari siang. Kabana untuk keluarga semua. Ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Sesuai dengan situasi sekarang, kita jaga kesehatan, jaga kondisi, Ya. biar kita bisa menikmati. Oke. Ya. Demikian, salam sehat dan sukses selalu dari channel podcast Bali Today. Ya, oke. Kalau saya tadi malam sekitar jam 2:30 baru nyampe di Julali, lewat jalur Julali. Tapi saya lanjut ini dulu ke puncak dulu tadi malam, puncak terus ke jalur Julali. Jadi ngecamp di sana. Soalnya ini pendaki bawa sampah sembarangan, terus habis ngedaki, habis ngecamp itu sampah dibuang begitu saja tanpa dibawa turun. Itu adalah Gunung Batur. Ya. Jadi apabila Anda mau hiking, maka ini adalah jalur hikingnya.